Di awal film kita akan diperlihatkan seseorang kolonel bernama Hannibal Smith. Ini dia orangnya, di mana dia memiliki kecerdasan dan keterampilan yang sangat tinggi karena sudah berpengalaman dalam berbagai misi mustahil. Dan Hannibal selalu berhasil menyelesaikan setiap misinya. Hannibal sendiri memiliki misi untuk merekrut 3 orang tentara militer dan membentuk sebuah tim rahasia terbaik bernama The A-Team. Yang pertama, ada Bosco, seorang mantan pasukan Ranger yang terkenal sangat brutal dan karena perilakunya tersebut, dia dikeluarkan dari kesatuan. Kedua, ada Fastman yang diperankan oleh Bradley Cooper. Fastman sendiri termasuk tentara playboy yang dapat memikat setiap hati wanita. Namun, kecerdasan strategi yang dia miliki membuat Hannibal tertarik untuk merekrutnya. Terakhir ada Murdoch, sang mantan pilot militer angkatan udara, yang mana dia memiliki sedikit gangguan mental namun masih cukup waras untuk menerbangkan sebuah pesawat dan dia yang terbaik di bidangnya. Setelah merekrut mereka bertiga, Hannibal pun terpaksa harus ikut campur dengan masalah pribadi mereka, di mana Fastman terlibat masalah dengan salah satu jenderal dan harus meloloskan diri dari kejaran mereka. Dengan kemampuan Murdoch, mereka pun mampu melakukan manuver yang mustahil untuk sebuah helikopter hingga saatnya mereka melewati perbatasan. Si jenderal dan anak buahnya pun ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Amerika. Dan inilah The A-Team. 8 tahun kemudian, The A-Team yang dipimpin oleh Hannibal berhasil menyelesaikan 80 misi dengan sempurna. Seperti misi penyelamatan, penggerebekan, penyerangan, kedisiplinan, kesempurnaan, dan peperangan duniawi, dan lain-lain. Dan mereka berempat alias The A-Team ini direkrut oleh seseorang jenderal bernama Morrison. Ini orangnya, yang mana beliau menjadikan The A-Team sebagai tentara rahasia yang selalu mendapat tugas rahasia, sehingga setiap misi mereka tidak pernah mendapat izin resmi dari militer atau pemerintah Amerika Serikat. Tak lama datanglah seseorang agen CIA bernama Lynch. Ini orangnya, di mana cetakan itu sangat berharga karena bisa memproduksi uang asli yang jika dimiliki perorangan, maka keuangan dunia tentu akan hancur. Plat cetakan tersebut sekarang dipegang oleh seseorang yang cukup berbahaya dan berada di Baghdad dan kebetulan sedang akan dipindahkan ke tempat penyimpanan lain. Namun yang membuat Hannibal kesal adalah karena si agen CIA tidak ingin Hannibal dan timnya untuk misi ini, dan justru menyuruh tim lain untuk mendapatkan cetakan tersebut. Dan dia meminta agar si jenderal dan Hannibal beserta timnya tidak ikut campur dalam misi tersebut. Saat keluar, Hannibal bertemu dengan tim tersebut yang dipimpin oleh Pike. Ini dia, di mana Pike dan anggotanya terkenal sangat barbar karena tak segan-segan membunuh siapapun dalam menjalankan misinya tersebut. Dan mari kita kenalkan, ini adalah Carissa Sosa, biasa dipanggil Sosa. Beliau adalah kapten bawahan sang jenderal. Namun dia memiliki wewenang untuk mengawasi dan mendapat perintah khusus dari pemerintah untuk menjaga Hannibal. Dan dia meminta agar si jenderal dan Hannibal beserta timnya tidak ikut campur dalam misi tersebut. Tell your beloved Colonel Smith to stay the hell out of Baghdad. Namun sebagai tim terbaik, The A-Team berhasil mengelabuhi Sosa, di mana mereka membayar 4 tentara untuk menyamar sebagai mereka. Dan di manakah mereka berada? Ya, Hannibal dan timnya ternyata sedang melakukan persiapan untuk pergi ke Baghdad seperti kamera, tanda pengenal, mikrofon, dan berbagai alat untuk menyamar sebagai reporter. Dan ternyata itu semua adalah atas perintah dari sang jenderal yang ingin agar The A-Team lah yang menjalankan misi tersebut.
Saat Sosa menemui sang jenderal pun pura-pura tidak tahu menahu soal kemana The A-Team pergi, sehingga terjadi sedikit ketegangan di antara mereka berdua. Dan kita akan langsung melihat betapa cerdas strategi Hannibal, di mana beliau nampak sangat sudah berpengalaman dalam hal seperti ini. Dimulai dengan Fastman yang ditugaskan untuk menyamar sebagai reporter dan masuk ke sebuah lokasi yang akan dilewati mobil pembawa cetakan tersebut, di mana dia masuk melalui jalur pembuangan dan menunggu sampai mobil tersebut lewat, dan saatnya tiba, Fastman menggunakan sebuah magnet yang cukup kuat untuk menempel di mobil tersebut dan berencana untuk mengambil alih kemudinya. Bosco sendiri mengendarai sebuah motor dan langsung naik mobil, di mana dia bertugas untuk melumpuhkan para pengawal, dan saat dia terdesak muncullah Hannibal yang membantunya dari atas. Ketika mobil sudah dikuasai, Hannibal dan Fastman pun mengikat gerbong berisi plat cetakan tersebut dan terjun bebas ke dalam air. Dan saat para pengawal mengejarnya, tiba-tiba Murdoch dan pesawat militernya sudah bersiap di sana untuk kemudian mereka mengikat gerbongnya dan segera pergi dari sana. Sedikit catatan bahwa Bosco adalah pria yang takut terbang, di mana dia trauma naik pesawat akibat kejadian 8 tahun yang lalu saat mereka naik helikopter dan melakukan manuver. Alhasil mereka semua pun berhasil mendapatkan plat cetakannya. Namun saat sang jenderal akan menemui mereka, tiba-tiba mobil sang jenderal pun meledak, yang mana itu adalah perbuatan dari si Pike ini, yang ternyata telah berkhianat dan bersekongkol dengan salah satu mafia di sana. Hannibal sendiri bersembunyi dan berhasil selamat dari mereka. Namun Pike dan timnya menghancurkan pangkalan mereka dan berhasil mendapatkan plat cetakan tersembunyi. Atas kejadian tersebut, Sosa pun turun pangkat karena tidak becus mengawasi The A-Team. Sedangkan Hannibal, Fastman, Bosco, dan Murdoch dicopot jabatannya secara tidak hormat dan harus mendekam di penjara berkeamanan tinggi karena menjadi tersangka utama atas kematian Jenderal Morrison. Namun yang cukup menyakitkan bagi Hannibal adalah kematian sang jenderal, alias sahabatnya yang selama ini sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. 6 bulan kemudian, Hannibal pun dikunjungi oleh si agen CIA alias Lynch yang bersedia membantunya keluar dari sana. Dengan satu syarat, yaitu Hannibal dan tim harus mendapatkan kembali plat cetakan tersebut. Dan sebagai imbalannya, Hannibal dan tim akan mendapatkan kembali nama baik dan pangkat mereka. Dan dengan bantuannya, Hannibal mulai menjalankan misi untuk kabur, yang mana berkat bantuan darinya, Hannibal pun meminum racun yang bisa membuatnya mati suri untuk sementara. Dan saat sudah lolos, Hannibal tidak langsung pergi, tapi membantu ketiga anggotanya untuk bisa kabur dari penjara mereka masing-masing. Dimulai dengan Fastman yang dibawa saat dirinya sedang tenging, dan seketika kaget saat dirinya sudah berada di luar. What about Pike and the plates? Payback. Selanjutnya ada Bosco yang terlihat sedang akan dipindahkan ke penjara lain. Namun dengan sebuah tali pancing raksasa, mereka berhasil membawanya kabur. Terakhir tentu saja ada Murdoch yang penyakitnya tidak waras yang semakin parah, sehingga beliau harus diterapi listrik secara rutin oleh dokter di rumah sakit jiwa tempatnya dikurung. Namun ternyata ketidakwarasannya bukanlah sebuah penyakit, melainkan ciri khasnya yang mana Murdoch masih tetap saja bisa tertawa ketika dua alat kejut menempel di kepalanya.
Murdoch pun mendapat paket dari seseorang yang tidak diketahui namanya, di mana paket tersebut berisi kacamata 3D, lengkap dengan kaset sehingga para pasien dan dokter mengadakan nonton bareng film 3D tersebut. Tapi tiba-tiba, setelah semua tim berhasil dikumpulkan, Hannibal pun menuju ke pangkalan angkatan udara, di mana dia memakai nama besarnya untuk meminjam pesawat militer mereka. Dengan pesawat tersebut, mereka pun segera kabur. Namun dua pesawat tanpa awak mengejar mereka dan menyerang pesawat mereka dengan rudal. Beruntung Murdoch dengan cepat menembak suar sehingga pesawat mereka tidak hancur. Namun pada serangan kedua, mereka harus kesulitan karena sayap kanan mereka terbakar, sehingga Hannibal dan tim harus berusaha mencari cara lain untuk bisa selamat. Dan Anda tidak akan percaya ketika melihat mereka berempat menggunakan sebuah tank untuk lolos, yang mana mereka kembali diserang oleh kedua pesawat tersebut. Sehingga dengan cepat Fastman menggila dengan menembak jatuh satu pesawat drone tersebut. Dan saat pesawat lain menyerang, parasut mereka pun tersisa satu, sehingga harapan mereka untuk selamat sangat-sangatlah mustahil. Namun Hannibal sang legenda tak menyerah begitu saja, di mana dia memiliki ide lain dengan jatuh tepat di tengah danau. Lalu dengan tembakan meriam untuk mengurangi kecepatan jatuhnya, mereka semua pun menembak permukaan dan berhasil dengan selamat. Sementara itu, Sosa akhirnya mengetahui bahwa Lynch telah membantu Hannibal dan timnya untuk kabur, sehingga misinya untuk mendapatkan plat cetakan tersebut sekarang akan terancam. Dan Lynch akan melakukan apapun untuk mendapatkan plat cetakannya, termasuk Sosa dan timnya. Kembali ke Hannibal dan timnya yang sudah menemukan informasi mengenai lokasi Pike dan lokasi cetakan uang tersebut, yang mana diketahui bahwa Pike bekerja untuk seseorang pria Arab, di mana pria Arab tersebut diyakini adalah orang yang menyuruh Pike untuk mengambil cetakannya, sekaligus pelaku pembunuhan sang Jenderal Morrison. Tomorrow, the last of the cases containing these plates will be transferred to the Arab. Dengan beberapa informasi serta rencana yang matang, mereka berniat untuk mengambil plat cetakan tersebut, sekaligus menangkap si pria Arab tersebut. Dan Hannibal sudah bisa menebak bahwa Sosa pasti akan ada di sana untuk menangkap mereka berempat. Singkat cerita, hari H pun tiba. Fastman pun ditugaskan untuk mengamankan Sosa karena Hannibal masih peduli dengan nyawa mereka, di mana anak buah Lynch pasti akan menghabisi Sosa dan anggotanya jika mereka mengetahui bahwa Sosa berusaha untuk menghalangi misinya. Dan ketika Pike dan orang Arab itu tiba di gedung, terlihat Bosco sudah berada di gedung seberang, di mana saat dia akan menembak, Hannibal pun langsung turun dari atas. Dan saat Bosco menembak, Hannibal pun langsung turun dan masuk ke dalam, di mana dia melemparkan beberapa flashbang yang langsung membuat Pike dan anak buahnya tidak bisa melihat. Murdoch, here comes the Arab. Setelah mengamankan pria Arab, Hannibal pun turun membawa plat cetakannya. Namun Pike yang kesal kembali menembakinya dan saat ini sudah lolos. Giliran Bosco lah yang diburu. Beruntung dirinya bisa selamat walaupun wajahnya terbentur sebuah kaca, di mana dia langsung mengambil platnya dan segera kabur dari sana. Saat tiba di pabrikan, Pike ternyata bukan orang yang mudah menyerah, di mana dia berhasil mendapatkan Bosco dan saat akan dibunuhnya, tiba-tiba ya lagi-lagi Hannibal berhasil menyelamatkannya, di mana mereka langsung kabur dari sana. Sehingga saat Pike berusaha menembaki Hannibal dan Bosco, datanglah Sosa dan beberapa polisi untuk menangkapnya. This is about the right amount of cops. Kembali pada si Hannibal dan tim yang membawa pria Arab di tempat terpencil, di mana mereka sangat penasaran siapakah yang membuat sang jenderal tewas dan menghancurkan karir mereka, dan ternyata orang itu adalah sang jenderal itu sendiri.
Sontak hal itu membuat Hannibal dan timnya terlihat kaget, di mana mereka tidak habis pikir betapa teganya dia melakukan itu pada Hannibal, sahabatnya sendiri. Dan setelah diinterogasi, akhirnya sang jenderal jujur bahwa motif dia melakukan itu adalah karena dia sudah muak dengan sistem pemerintahan yang selalu acuh tak acuh tentang dia dan pasukannya, yang mana pemerintah tidak pernah peduli apakah mereka mati atau tidak dalam perang, sehingga si jenderal memilih untuk menghilang dengan cara memalsukan kematiannya dan menikmati uang dari hasil plat cetakan tersebut. Hannibal pun menghubungi Lynch untuk menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan plat cetakannya beserta si pria Arab tersebut, di mana Hannibal kembali menagih janjinya untuk melepaskan status buron pada anggota The A-Team, yang padahal Lynch hanya peduli pada plat cetakannya tersebut dan akan segera memusnahkan mereka semua dengan rudal dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah sedikit perbincangan internal antara sahabat, Hannibal pun sempat akan menembak jenderal, namun karena beliau dulu sering membantunya, Hannibal tidak jadi menembaknya. Hannibal pun menghampiri timnya, di mana mereka mendengar ada sebuah pesawat mendekat yang langsung meluluh lantakan lokasi tersebut. Di sisi lain kita akan melihat Sosa yang tengah menginterogasi si Pike, di mana dia ingin mengetahui di mana plat cetakan tersebut. Dan tak lama muncullah Lynch yang langsung menunjukkan surat perintah untuk membawa Pike dari sana, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat dalam perjalanan, kita akhirnya akan mengetahui bahwa Lynch, Pike, dan si jenderal telah bekerja sama untuk mendapatkan plat cetakannya. Namun sang jenderal yang egois ingin memiliki plat itu sendirian, di mana dia merekrut Pike untuk berada di pihaknya. We had a deal, remember? Not you and me. You, me, and Morrison? Not you and me. Lynch yang merasa dikhianati pun sempat ingin menembak Pike, namun tak lama anak buahnya pun mendapat sebuah sambungan telepon yang disadapnya, di mana itu adalah seorang Hannibal yang ternyata masih hidup lengkap dengan The A-Team-nya. Hannibal pun menceritakan semuanya kepada Sosa bahwa dia masih memiliki plat cetakan tersebut dan berbohong mengenai si jenderal yang masih hidup, sehingga Lynch merasa terancam karena takut jika si jenderal membongkar kejahatan mereka bertiga. Alhasil Lynch pun tidak jadi membunuh Pike dan justru mengajaknya join untuk membunuh si jenderal dan mendapatkan plat cetakan tersebut. You believe in second chances? Singkat cerita, Hannibal dan tim pun sudah berada di tempat aman, yaitu di dalam sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Mereka pun memikirkan suatu rencana untuk menyelesaikan masalah ini sekaligus membalaskan dendam kepada Lynch dan Pike atas hancurnya karir mereka, di mana kali ini Hannibal menyerahkan semua rencana kepada Fastman. Dengan berlokasi di sebuah pelabuhan, mereka pun langsung memberitahukan lokasi mereka kepada Sosa, yang sebenarnya rencana itu ditunjukkan untuk memancing Lynch dan Pike datang ke sana. Alright guys, everybody ready? Terlihat bahwa Lynch dan Pike serta seluruh pasukan sudah bersiap di lokasi, dan tak lama muncullah Hannibal yang tengah menelpon Sosa tentang lokasi mereka menyerahkan diri. Dan saat Lynch menyuruh anak buahnya untuk menembak, tiba-tiba sebuah gerbong menutupi Hannibal dan si jenderal palsu, di mana Fastman mengendalikan 3 gerbong dari ruang kendali untuk mengalihkan perhatian mereka semua. Where are they? Somebody talk to me. Come on, did that thing crush them or what? Dan saat semua pasukan Lynch maju, Hannibal dan kawan-kawan langsung menabrak mereka semua dan menghancurkan seluruh anak buah dari si Lynch. It's the trap! Pull back! Hold back! What is happening? What is going on? Nice one, kid. Tak diduga, Pike pun meluncurkan sebuah roket Lancer, di mana ledakan tersebut mengakibatkan seluruh pelabuhan hancur dan membuat mereka semua hampir mati. Dan dengan efek CGI yang sangat dahsyat dan juga produksi film yang cukup besar, Bosco dan Fastman pun berusaha bertahan dan berhasil selamat dari ledakan tersebut.
Selesai dengan itu, Fastman masih berusaha dengan Pike, di mana dia sangat serius ingin membunuhnya. Dan saat Fastman terdesak, datanglah Bosko dengan motornya, yang mana Bosko terlihat duel dengan Pike yang tentu saja berhasil dimenangkan oleh Bosko. Di sisi lain, Lin masih berusaha mencari Hannibal dan si jenderal palsu, yang mana mereka bertiga terlibat duel. Sehingga saat Hannibal kalah, Lin langsung menembak kepala si jenderal palsu. Hello, Ben. Where you been all my life? Dan saat akan membunuh Hannibal, tiba-tiba gerbong terangkat, yang mana dia telah dijebak dari awal, di mana di situ sudah ada Sosa beserta pasukan yang akhirnya berhasil menangkap basah si Lynch. Surprise. Setelah Lynch diamankan, Bosko pun membuka tutup kepala si jenderal palsu, yang ternyata itu adalah Murdoch yang memakai helm besi, di mana dirinya merasa waras setelah mendapatkan tembakan keras di kepalanya. I should have shot you in the head a long time ago. Saat sudah di kota, status buron mereka pun dicabut dan kembali mendapatkan nama baik dan pangkat mereka masing-masing. Namun masalahnya, tindakan mereka saat kabur dari penjara dianggap telah melanggar aturan, sehingga mereka berempat terpaksa harus kembali ke penjara. Namun bukan dari tim namanya jika dia tidak bisa lolos, karena Fastman diam-diam menyembunyikan kunci borgol di dalam mulutnya, yang akan membuat mereka beraksi kembali dan film pun berakhir.